Muda, smart, gesit, dan tentu saja berintegritas. Beliau adalah salah satu politisi terbaik di Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Pemirsa CTV dan sahabat Banten Podcast, sekarang kita coba cari tahu bagaimana kehidupan Kang Dede. Nah, Kang Dede asli dari? Saya lahir di Serang. Di Serang ya. Bulan, tahun? Bulannya Agustus. Tahun 85. Nah, Kang Dede berapa bersaudara dari? Saya saudara ada 7 bersaudara. 7 bersaudara. Kang Dede anak ketiga. Waktu sekolah SD di Serang. SD Serang. SMP? SMP, SMA. Di Serang. Kuliah saya baru ke Cilegon. Di Cilegon. Di kampus apa? Di Alheria. Di Cilegon itu saya ikut sama teteh, sama kakak. Teteh saya punya suami orang Cilegon. Jadi sekarang dari 7 saudara itu 3 orang saudara termasuk saya berkeluarga di Cilegon sama orang Cilegon. Iya. Nah, terjun di politik sejak kapan? Belum lama, 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Sebelumnya apa? Bisnis saja. Sejak kuliah jadi aktivis, bisnis, usaha. Baru 5 tahun yang lalu gabung di partai politik. Nah, organisasi waktu mahasiswa apa? Banyak banget ya. Salah satunya ya Ikatan Mahasiswa Cilegon, dan di BEM, di Himpunan Mahasiswa Jurusan. Ya, saya juga terlibat di HMI ya. Tapi yang paling menonjol memang karena saya sebagai ketua di Ikatan Mahasiswa Cilegon. Terjun di politik kenapa, Kang? Motivasi awal? Dorongan masyarakat dan teman-teman ya, khususnya karena saya kan basicnya aktivis, organisatoris, jadi senang berdiskusi. Jadi kalau nggak berdiskusi itu sakit kepala kita. Dari situ saya akan aktif di berbagai organisasi pengusaha, hampir di seluruh organisasi pengusaha saya masuk di Cilegon ya, bahkan tingkat provinsi. Kira-kira 7 tahun yang lalu teman-teman aktivis saya juga sama Tatan Spartan, sama Mas Rory ya diskusi, udahlah gabung di partai. Saya bilang boleh lah, tapi saya pengen signifikan. Kalau gabung di partai itu jangan ikut-ikutan. Karena ketika dulu gabung saya langsung diberikan amanah untuk menjadi bendahara provinsi. Nah, jadi saya kaderisasinya tidak di kecamatan, tidak di tingkat kabupaten kota, tapi langsung ke bendahara provinsi. Alhamdulillah dengan amanah itu saya memberikan yang terbaik. Waktu saya jadi bendahara, keuangan partai baik, kegiatan partai terjaga, kantor kita rapihkan ya, dengan sokongan walaupun sumber pendapatan partai sangat terbatas. 7 tahun, bukan 7 tahun, mungkin hampir 10 tahun yang lalu ya. Dan saya langsung nyalon ke provinsi di kota Cilegon. Ketika itu Cilegon hanya 3 kursi. Itu dapil neraka satu-satunya di provinsi Banten. Karena yang lain kursinya 5, 7, 8, 10, 12. Cilegon cuma 3. Tahun ini baru 4 karena ada penambahan kursi 15 ya, rada longgar lah. Juara 1, 2, 3, 4. Kalau kemarin 5 tahun yang lalu harus juara 3. Kalau nggak juara 1. Ternyata kemarin 2019 saya juara 1 banget. Karena suara saya 2 kali lipat daripada suara nomor 2 dan nomor 3. Jadi pertama kali masuk partai langsung di PAN? Langsung di PAN. Langsung di PAN, dan insya Allah saya istiqomah orangnya. Apapun yang terjadi kita akan konsisten di PAN. Jadi saya teringat sama pepatah orang tua. Ketika kita dalam sebuah bahtera menghadapi ombak, menghadapi rintangan di lautan yang begitu tinggi sekalipun, jangan berpikir untuk meloncat dari bahtera. Kalau meloncat pasti tenggelam. Kalau tidak meloncat bisa tenggelam, bisa enggak kan gitu. Maka saya sudah nyaman di PAN. PAN ini adalah partai akademisi, partai aktivis, partai yang mengedepankan diskusi keilmuan. Jadi nyaman gitu dengan saya yang suka diskusi keilmuan, karena sejak
pemuda, sejak pelajar, mahasiswa memang saya aktivis, suka berdiskusi gitu. Jadi ngerasa nyaman ya di Partai PAN ini yang memang juga banyak anak mudanya, banyak artisnya juga. Saya kan artis ini. Jadi seperti itu. Jadi karena sudah nyaman, saya kira PAN ini adalah rumah saya, rumah kita semua, ya harus kita jaga, rawat dan kita besarkan. Jadi saat ini belum terbersit untuk pindah. Oh tidak, itu nggak boleh. Kita harus besarkan Partai PAN apapun yang terjadi. Dan saya memang dari dulu kayak gitu. Kalau all out beneran. Jadi harus kita pastikan, jangan mansamen, saya loncat sana, loncat sini. Saya tipikal orang yang nggak suka gitu. Saya tipikal orang yang konsisten. Kecuali tadi masalah rokok. Kalau rokok saya nggak konsisten. Dulu pernah merokok, tapi nggak sampai kecanduan. Sekarang nggak merokok, kalau itu boleh ya. Tapi kalau hal yang dalam hal usaha, organisasi, partai, saya konsisten orang. Iya. Jadi tersesat di jalan yang benar. Sih kira-kira seperti itulah. Iya Kang. Saat ini beliau adalah Sekretaris Komisi 5 DPRD Banten. Tuh. Dan satu lagi kabar yang terpenting, beliau akan berlaga di Cilegon dalam pilkada Kota Cilegon ya. Insya Allah. Nah, kita langsung nih Kang Dede. Apa nih tolak ukurnya? Tolak ukurnya, Kang Isan, Cilegon itu kota kecil. Pilkada tahun 2020 itu suara sah itu cuma 209.000 kira-kira kalau kurang lebih. Jadi maksimal 210 lah. Ya, hari ini suara saya beserta PAN itu 45.000. Pemenang pilkada kemarin Pak Heldi cuma 78.000. Jadi suaranya sudah 60% dari suara kepala daerah kemarin yang jadi. Itu baru suara pribadi ya. Artinya suara satu pihak. Kalau ditambah dengan koalisi, ukuran gampang gitu ya. Dengan koalisi bisa lebih banyak. Ini koalisi bisa sama dengan Pilpres nggak nih? Bisa iya, bisa juga tidak. Nah, kalau enggak, mana aja koalisi yang masuk? Ya dinamis saya kira dengan teman-teman partai manapun yang punya visi yang sama. Bagaimana membawa Cilegon lebih baik, saya kira sangat terbuka ya. Jadi ukurannya pileg saja. Pileg suara saya 2 pileg ini tertinggi terus dan suara saya sangat signifikan meningkat dan itu menjadi tolak ukur. Kalau pilkada saingan cuma 3. Kalau pileg kan 40 orang saingannya, tapi dengan suara sebanyak itu sebuah real elektabilitas. Masyarakat cukup tinggi kepada saya. Seperti itu Kang Ihsan. Nah, mantap nih Kang Dede nih. Semoga lancar. Amin. Dan terwujud. Karena ada satu lagi yang menarik sahabat Banten Podcast. Program-program yang diusung oleh Kang Dede insya Allah menjadi program yang sekarang ini punya dampak luar biasa di masyarakat. Insya Allah. Bisa cerita Kang Dede? Ya baik. Saya 2,5 tahun jadi anggota DPRD Provinsi Banten, kemarin diamanahi ketua fraksi itu di Komisi 4. Kita banyak program-program dari pemerintah provinsi kita dorong, kita bawa ke Kota Cilegon. Ya, salah satunya adalah cukup masif pembangunan jalan lingkungan, drainase, balai warga dan lain-lain. Yang ketika itu APBD Kota Cilegon nggak sanggup karena memang lagi kena COVID. Tapi kita masih tetap dorong. Hampir jalan lingkungan banyak sekali, puluhan titik hampir tiap kelurahan kita dorong. Nah, 2 tahun terakhir ini saya jadi pimpinan Komisi 5, sekretaris program-program Komisi 5, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, ketenaga kerjaan, kita banyak juga dorong ke Kota Cilegon. Misalnya kita kasih pelatihan-pelatihan buat masyarakat Cilegon, buat ibu-ibunya, buat anak-anak milenialnya. Ada pelatihan tata boga, barista, ada pelatihan cukur, sablon, packaging. Nah, itu sekalian dikasih pelatihan, kita kasih alatnya. Ya, bahkan ada juga kita kasih bahannya supaya ketika dia dapat ilmunya, dapat alatnya, dapat bahannya langsung dipraktekkan. Nah, itu berdampak sekali ya, termasuk kesehatan. Kita juga dorong anggaran stunting, kita juga keliling ke tiap kelurahan, ke posyandu, ke tingkat RW, bagaimana supaya angka stunting di Kota Cilegon bisa lebih rendah. Kita keroyokan dengan pemerintah kelurahan, dengan pemerintah
kota maupun dengan pemerintah provinsi ya. Ada juga program-program dari Kesra kita bantu juga, ada dari guru ngaji, ada juga dari Basnas kita dorong bantu satu sarjana satu keluarga, ada pembangunan rumah layak huni, bukan rumah tidak layak huni, diganti rumah layak huni. Kalau rumah tidak layak huni dibangunkan tidak layak huni juga. Baik sekali alhamdulillah, dan itu terasa buktinya. Suara saya meningkat signifikan. Biasa orang kalau sudah nyalon tuh turun, yang naik itu nggak banyak, sisanya turun ya. Mungkin yang naik orang yang sudah pernah nyalon kedua kali itu naik, tapi nggak banyak, paling 20% orang naik, tapi sisanya turun. Saya Kemarin salah suaranya satu orang berapa, naik. Dari hitungan C1 yang kita kumpulkan, saya suara 38.000. Nah, itu meningkat dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu 27.000. Cilegon itu dengan perolehan sebanyak itu sudah habis Kang Ihsan, karena jumlah penduduknya sedikit, kursinya cuma 4 gitu. Kalau di dapilnya 10 kursi, 12 kursi atau 7 kursi, 8 kursi bisa dapat suara lebih banyak dari itu mungkin gampang. Cilegon tuh udah habis. Itu hampir seluruh TPS itu ada suara saya. Saking berdekatan dan persaingannya ketat memang ya, karena jumlahnya memang sedikit. Jumlah pemilih Cilegon paling yang sah dan datang ke TPS paling 210.000. Jadi sudah 20% orang sudah memilih saya gitu. Now, some of the Road to UFC fighters will hope they'll be returning here one day as UFC athletes, perhaps. Unbeaten for nearly 3 years, Jeka Sadeghi picked the perfect time to hit his prime. Saya bangga mewakili Indonesia bertarung di Road to UFC. Saya akan menunjukkan juga bahwa petarung-petarung MMA yang ada di Indonesia berkualitas. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Indonesia sangat jelas dan tegas mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Kalau peta persoalan masyarakat di Cilegon saat ini seperti apa? Ya, ini saya riset kecil-kecilan, saya coba polling ya. Memang bukan survei, tapi ini polling dan langsung datang ke masyarakat, ada hasil risetnya itu. Ternyata yang paling masalah yang paling diomongin sama masyarakat, harapan masyarakat terhadap pemerintah Kota Cilegon ternyata pengangguran. Bagaimana bisa menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Karena Cilegon itu orang terkenal dengan kota industri. Dari ujung ke ujung pabrik. Saat ini jumlah pengangguran Cilegon berapa, Kang Ded? Pengangguran terakhir kita datanya 30.000 kurang lebih ya. Ini cukup signifikan dan memang agak menurun karena lagi ada beberapa proyek, tapi masih cukup tinggi. Masyarakat Cilegon masih berasumsi, memang bukan asumsi, memang faktanya nyari kerjaan di Cilegon susah karena pabrik yang ada di Cilegon pabrik padat modal. Ada estimasi kalau nanti menjabat wali kota Cilegon setahun bisa nyerap berapa Ada tenaga ya, kerja? nanti saya jabarkan dalam visi misi dalam program. Tapi Ada bocorannya jangan dibocorkan sekarang? hari ini. Saya ada beberapa langkah yang menurut saya langkah ini bisa dieksekusi ketika saya jadi kepala daerah. Iya. Kalau sekarang sebagai eksekutif, sebagai legislatif di provinsi mengeksekusinya agak susah ya gagasan-gagasan itu. Tapi kalau gagasan yang ini, kalau saya dipercaya jadi wali kota, ini juga lagi dikaji sama tim ahli saya. Kita kumpulkan dari berbagai stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh industri, tokoh pengusaha ya. Kita kumpulkan ya, dengan program dan gagasan saya ini lagi kita uji dan saya yakin itu bisa direalisasikan, bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Lebih banyak. Setahun bisa sampai 10.000? Tahun pertama mungkin agak susah, tapi di tahun kedua ketiga itu bisa signifikan. Oke. Karena petanya tahun pertama itu konsolidasi, persiapan, tahun kedua ketiga itu mudah-mudahan sudah bisa membuka lapangan pekerjaan. Tapi di tahun pertama kita dorong, mudah-mudahan di tahun ketiga itu bisa signifikan. Dan ini sebenarnya strategi saya yang sudah saya kaji dengan berbagai ahli, memang satu-satunya cara yang cepat ya untuk memberikan lapangan pekerjaan yang luas buat masyarakat Cilegon. Iya. Tapi jangan dibuka sekarang, nanti ditiru sama orang. Nanti kalau sudah ditetapkan sebagai calon wali kota, kita buka dari mana konsepnya. Nah, selain pengangguran, persoalan apa? Selain pengangguran, kemarin dari data yang kita terima, infrastruktur. Ternyata infrastruktur sejak COVID tahun 2020, terus wali kota baru, wali kota yang sekarang itu prioritasnya bukan infrastruktur. Jadi makanya kalau main ke Cilegon, sekarang jalan banyak yang rusak. Ya, fasilitas umum, trotoar, jalan, drainase, banjir di mana-mana gitu. Itu jadi masalah. Nah, makanya saya kira
pemimpin ke depan juga harus orang yang punya perhatian khusus, punya perhatian yang lebih tinggi daripada yang wali kota sekarang terkait dengan infrastruktur. Dan selain infrastruktur, kemarin memang ada juga pelayanan pemerintah ya. Masyarakat juga berharap lebih diperbaiki lagi pelayanan pemerintah, termasuk ada sarana transportasi, lingkungan, banjir. Cilegon itu sudah jadi langganan banjir. Hujan 3-4 jam, 5 jam banjir. Di berbagai titik. Nah, ini juga saya kira harus diselesaikan dengan perencanaan yang komprehensif, berkesinambungan, dan juga harus antar wilayah, antar daerah juga harus ada kolaborasi karena Cilegon itu wilayahnya kecil, berbatasan langsung dengan Kabupaten Serang, misalnya air itu bukan bersumber dari Cilegon saja ya, dari Serang juga banyak. Maka ini harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi untuk menyelesaikan masalah banjir. Banjir ini bukan masalah orang yang kena saja, orang yang nggak kena banjir pun rumahnya nggak kebanjiran, tapi kalau jalannya putus nggak bisa lewat, nggak bisa kerja. Itu kalau banjir misalnya di Ciwandan, orang Anyer mau ke Cilegon nggak bisa. Orang Cilegon mau ke Ciwandan, mau ke pabrik nggak bisa juga, putus. Begitu juga misalnya di daerah Cibeber, di beberapa tempat termasuk dulu sempat di pusat kota banjir. Nah, bagaimana dengan kehidupan toleransi Cilegon? Ini memang kalau kita lihat ya, indeks kehidupan demokrasi di kota Cilegon memang angkanya cukup memprihatinkan. Ya, tapi memang ini sebenarnya indikator yang paling utama adalah terkait dengan pendirian rumah ibadah ya. Saya kira memang ini isu sensitif. Saya juga agak riskan membahas itu. Tapi memang kita lihat dari berbagai sumber nasional, Cilegon ini adalah kota yang intoleran ya dalam hal pendirian rumah ibadah. Tapi saya kira itu harus dirembukan bersama-sama, khususnya dengan tokoh masyarakat ya, cari solusi terbaik supaya jangan sampai disematkan Cilegon ini jadi kota yang intoleran. Jadi kalau Kang Dede jadi wali kota Cilegon boleh ada rumah ibadah lain? Bukan masalah boleh, saya kira ini kan predikat yang disematkan kepada kota Cilegon adalah kota intoleran. Dan saya lihat indikatornya hanya itu doang, hanya masalah pendirian rumah ibadah. Padahal kalau dalam kehidupan sehari-hari tenang, tentram, nggak ada masalah perselisihan agama, nggak ada masalah adanya misalnya ada perbedaan sikap atau ada perbedaan pelayanan, kan nggak ada, cuman hanya itu saja. Saya kira itu karena bagian dari kearifan lokal, bagian dari kesepakatan orang-orang tua kita dulu. Saya kira itu harus tersampaikan dengan baik, harus terkomunikasikan dengan atau baik. Ketika nanti terjadi hal yang sama ketika Kang Dede menjadi wali kota Cilegon, apakah akan pasang badan seperti wali kota yang lalu? Pasang badan gimana maksudnya? Tidak menerima. Gini, saya kira semua itu kan bisa dikomunikasikan, ya, urgensinya seperti apa, kendalanya seperti apa, secara historis seperti apa, keinginan masyarakat seperti apa, itu saya kira bisa kita obrolkan. Nah, saya lihat ini memang tersumbat, tidak ada komunikasi yang terbuka, ya. Saya kira sepakat semua masyarakat yang ada di kota Cilegon, bukan Indonesia ya, saya kira kita negara yang toleran. Kita ini Cilegon adalah masyarakat yang toleran. Nah, tinggal bagaimana mengkomunikasikan itu, bagaimana historisnya, bagaimana kebutuhannya, bagaimana urgensinya misalnya. Mohon maaf ya, kayak kemarin misalnya, nah saya memang bukan pelaku pemerintahan di kota Cilegon karena pemerintahan di provinsi ya. Tapi saya lihat misalnya ada yang mengusulkan pendirian tempat ibadah misalnya, itu di pemukiman muslim. Ya kira-kira kan susah minta izinnya, sedangkan ada SKB 3 menteri. Nah, ini saya kira kan komunikasi yang keliru gitu, perencanaan yang keliru. Masa memberikan tempat ibadah di lingkungan yang mayoritas muslim. Jadi otomatis ketika minta persetujuan pasti pada nolak masyarakat kan. Memang ada daerah di Cilegon yang saya belum melihat datanya ya. Mungkin ada saja di beberapa lokasi, misalnya kalau kayak di Tangerang misalnya kan banyak pemukiman yang memang di situ mayoritas non muslim mendirikan tempat ibadah, kayaknya mereka tidak ada kendala. Tadi Cilegon saya kira salah satunya ya, walaupun saya juga lihat tahu di situ ada historis dan sebagainya. Tapi kan logikanya misalnya mendirikan di tempat lingkungan yang
mayoritas Muslim. Saya kira mungkin itu agak susah didiskusikan. Nah, makanya ke depan saya kira penyematan Cilegon menjadi kota yang intoleran itu ya indikatornya jangan yang itu. Ini kan yang dikedepankan itu doang. Padahal dalam kehidupannya kita tidak ada yang membeda-bedakan pelayanan, membeda-bedakan pekerjaan, membeda-bedakan suku, ras, agama. Jadi apa yang dilakukan egaliter untuk banget. Komunikasi. Harus komunikasi. Mungkin pesan itu tidak tersampaikan ke mereka. Mungkin pemahaman itu tidak tersampaikan kepada mereka. Jadi mereka kan memahaminya karena mereka mungkin tidak tahu sejarah, tidak tahu historis, ya, tidak tahu, mohon maaf, mungkin aturan yang disampaikan dalam SKB 3 Menteri misalnya belum belum diterjemahkan dengan baik, atau mungkin ada miskomunikasi. Saya kira semua masalah bisa dikomunikasikan dengan baik. Kalau memahami kondisi itu, misalnya dengan kita lihat urgensinya, jumlah penduduk yang mereka ada, misalnya kesulitannya seperti apa, saya kira mungkin bisa kita diskusikan. Nah itu ke depan memang masalah itu memang masalah tabu, masalah yang mungkin sensitif, tapi saya kira memang harus dikomunikasikan. Kalau nggak dikomunikasikan ya menjadi bumerang juga. Insya Allah saya kira dari dulunya memang kita masyarakat egaliter, semua kita harus komunikasikan ya. Kalau sama-sama memahami, misalnya yang minoritas tidak memaksa kehendak, yang mayoritas juga menghormati yang minoritas, saya kira ya bisa lebih harmonis. Apalagi saya ini tagline-nya Cilegon berwarna. Jadi memang Cilegon itu berwarna, multi etnis ya. Multi etnis, berwarna itu maksudnya apa? Pelangi? Oh, nanti kita sampaikan lebih dalam lagi. Tagline-nya itu dulu berwarna. Nanti ini masih jauh kira-kira. Jangan-jangan warnanya biru muda, biru noker. Paham aja ya, nanti kita lihat. And the other way on, they don't do so. Cremonese have restored their 2-goal lead, and it's a brilliant finish. Cutrone into the box, did brilliantly. Patrick Cutrone, Jovine, brilliant. What a goal, fantastic. Como come to life. Patrick Cutrone smashes it in. Itu Kang Dede, persoalan pendidikan gimana? Pendidikan di Cilegon sampai hari ini tingkat SD, SMP, SMA cukup baik memang ya. Walaupun jumlah SMA, SMK negeri memang masih butuh penambahan. Kebetulan saya sekretaris Komisi 5, paham betul harapan masyarakat yang ditambah. Memang kendalanya adalah pengadaan lahan. Ini pengadaan lahan ini bukan hanya buat SMA, buat pembangunan jalan, pelebaran jalan, apapun itu lahan di kita itu sulit. Bahkan pemerintah itu mengeluarkan keputusan presiden kan. Jadi kalau pembangunan terhambat gara-gara lahan, memang bisa ada percepatan gitu. Kalau daerah kan nggak bisa ya. Nah, kalau persoalan mendasar dalam pendidikan di Cilegon, mungkin kualitas ya. Jadi supaya ke depan lulusan SMA ini harus sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di kota. Sekarang sudah mulai. Sebenarnya beberapa SMA, SMK, bahkan kalau SMK 1, SMK 2 di Cilegon itu lulusan terbaik sudah di booking duluan sama industri yang di sekitar. Nah, cuman memang ada SMK 3, SMK 4 ya, pelayaran itu memang masih daya serapnya agak kurang. Peningkatan keahliannya memang masih, kemarin baru kita anggarkan untuk simulasi pelayarannya supaya lulusan sekolah SMK 4 itu bisa diterima di perusahaan-perusahaan pelayaran ya. Dan saya kira memang kualitas sekolah ini, Kang Ihsan, mau tidak mau menjadi keharusan supaya lulusan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan industri yang ada di kota Cilegon, supaya mereka ketika lulus bisa langsung diterima. Tapi kalau misalnya tidak link and match, tidak sesuai dengan kebutuhan, malah menjadi beban, menjadi penyumbang pengangguran. Seperti itu. Nah, saya ingin kembali lagi nih. Pencalonan Kang Dede menjadi wali kota Cilegon. Kang, kemarin waktu
nyalon legislatif ikut nyebar amplop nggak? Kita kalau berbicara seperti itu apa ya? Jadi ibarat kayak, mohon maaf, kayak orang kentut. Jadi orang itu tercium baunya, tapi nggak kelihatan. Tapi kan belum jawab pertanyaan saya loh. Ini saya jawab asumsi masyarakat dulu. Yang pasti tim sukses yang datang itu harus dikasih amplop. Kalau tim sukses jauh-jauh datang, kenapa? Masyarakat kan tim sukses adalah bagian dari masyarakat, ya apalagi mau hari H misalnya masyarakat pada minta bacakan apa segala macam, ya tinggal bagaimana mengartikan seperti itu ya. Nah, dan itu juga kadang-kadang di lapangan itu tanda kutip ya, banyak yang disalahartikan, banyak juga yang menggunakannya keliru dan lain sebagainya. Tapi saya kira apapun itu untuk masyarakat Cilegon khususnya memang dalam hal pengelolaan tim, dalam hal ketemu sama masyarakat diundang atau kita datang ke masyarakat, itu kalau nggak dikasih amplop mereka ngomongin kedua kapok. Kang Ihsan undang calon anggota dewan datang nih, nggak dikasih amplop, itu nggak dikasih snack, ngomongin udah jangan undang-undang anggota dewan lagi kita ya. Ini kan menjadi sebuah kebutuhan, tinggal bagaimana memaknai itu, saya kira. Memaknainya seperti apa. Kalau misalnya mereka itu bagian dari bukan tradisi, jadi akhirnya sudah menjadi kebutuhan. Ketika kita datang ke masyarakat, ketika kita ngundang masyarakat, tahlil aja katanya dikasih amplop, katanya nyolatin orang aja dikasih amplop. Ini akhirnya jadi dilema saya kira. Nah, sedangkan anggota dewan itu adalah representatif, adalah orang yang dipilih oleh masyarakat. Maka kita mau tidak mau harus memahami keinginan masyarakat. Kalau masyarakat inginnya misalnya kalau datang diongkosin, ya kalau kita nggak diongkosin ya nggak bakal kepilih sama masyarakat kan bisa. Jadi ya kira-kira dinamika di lapangan seperti itu. Artinya ketika nanti mencalonkan sebagai wali kota Cilegon juga itu menjadi bagian yang karena bagian dari kebutuhan logistik ya. Ketika kita misalnya ngadain senam gratis, kenapa ngadain senam? Apakah orang yang senam itu nggak dikasih makan gratis, nggak dikasih minum gratis gitu ya? Kalau kita pertemuan ya itu bagian dari sehari sebelum pencoblosan apakah juga harus? Nah, kalau itu sehari sebelum pencoblosan itu salah itu. Apalagi di hari H karena itu nggak boleh kalau kayak gitu. Tapi ketika berproses dalam hal sosialisasi, saya kira itu sebuah kewajiban kali ya. Atau sebuah keniscayaan memang. Kemarin waktu nyalon habis berapa? Sedikit lah. Yang pasti tidak menghabiskan harta lah kira-kira seperti itu. Wajar kan kita ketemu sama masyarakat, berbagi, menyapa, memberikan makan, minum ya. Transport saya kira ya itu hal-hal yang wajar. Tapi kalau tadi malam hari H misalnya kan hari H gitu lah, itu udah saya kira tidak baik kalau seperti itu. Tapi kalau dalam hal proses itu setiap pertemuan pasti harus setiap pertemuan pasti itu melelahkan dan itu berbulan-bulan harus mengongkosi setiap orang yang datang, bahkan intensitas menjelang pemilihan makin sering ketemu kan kita. 1 bulan terakhir itu kan harus digilir semua orang ketemu. Dan itu juga harus memberikan transport. Oh iyalah, kalau nggak dikasih itu susah ya. Tapi minimal mereka adalah orang-orang yang kita undang yang sudah meluangkan waktunya, tenaganya untuk datang dan ketemu kita, ya saya kira perlu juga kita apresiasi ya. Ketika mereka datang ke kita mengorbankan harus meninggalkan rumahnya. Kalau itu bukan money politik. Kalau saya lihat di undang-undangnya memang yang dianggap yang tadi ya, yang menebar uang itu memang harusnya money politik. Tapi kalau bagi saya yang sifatnya pembinaan, sifatnya kita saksi internal nih khususnya ya, bukan saksi partai, karena kan kita harus juga punya saksi internal ya. Tentu mereka harus melaporkan, kita kasih uang pulsa ya, karena mereka harus moto komunikasi di grup dan segala macam, itu bagian dari kebutuhan, bagian dari operasional. Seperti itu. Jadi apa bedanya money politik dengan cost politik? Kalau cost politik adalah biaya yang dikeluarkan untuk relawan, untuk tim dalam rangka meyakinkan masyarakat. Tapi kalau money politik adalah uang itu yang digunakan ke masyarakat untuk beli suara. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kan, meyakinkan juga dengan uang.
Ya itulah jadi sisi dua mata uang yang kirinya misalnya kalau jatuh ke kiri adalah kos politik, ke kanan adalah money politik. Ya gimana memang kondisi kalau menurut saya memang demokrasi itu harusnya diterapkan kepada negara yang tingkat pendidikannya cukup tinggi, ekonominya cukup tinggi. Kalau negara yang kayak kita misalnya pendidikannya masih rendah, daya beli masih rendah, dipaksakan berdemokrasi, ya tanda kutip akhirnya jadi jual beli suara. Tapi mau tidak mau ini adalah pilihan bangsa kita menjadi negara demokrasi, maka mau tidak mau tinggal saya kira bagaimana masyarakat bisa memfilter. Banyak orang yang bagi-bagi duit tapi nggak berhasil, banyak orang yang keluar duit banyak tapi nggak berhasil, karena bukan semata-mata karena duit banyak. Saya lihat betul orang yang habis duit banyak nggak jadi. Ya, tapi ada juga yang habis duitnya sedikit tapi jadi. Jadi kembali lagi bagaimana dia bisa meyakinkan masyarakat. Kalau segmennya adalah masyarakat yang pragmatis, tentu biaya cukup tinggi. Tapi kalau tadi masyarakat yang Gen Z, milenial, masyarakat yang intelektual atau ekonomi menengah ke atas nggak bisa diyakinkan dengan duit. Kayak Pak Ihsan ini kasih duit berapa suruh milih saya nggak bakal mau dia. Bener nggak? Tergantung ketebalannya. Itu masalahnya. Jadi nggak bisa saya kira. Jadi bukan perkara masalah uang, tapi perkara segmennya. Kalau segmennya tadi misalnya mohon maaf buat masyarakat ekonomi menengah ke bawah, pendidikannya rendah, mungkin dengan cara pendekatan uang. Tapi kan kita lihat datanya bahwa milenial, Gen Z itu kalau diakumulasi 50% lebih. Ya, dari usia 40 tahun ke bawah itu kan kalau 40 tahun ke bawah milenial dan Gen Z itu pendekatan dengan cara duit, ya makanya banyak tuh yang bagi-bagi duit ke kepilih itu karena segmennya salah dia. Masyarakat mahasiswa yang kritis misalnya, kalangan akademisi misalnya, atau ekonomi yang menengah ke atas misalnya, pendekatannya pakai cara duit, ya susah, duitnya diambil beli mah enggak. Nah, saya kira tergantung segmennya, saya kira seperti itu ya. Yang penting dalam batasan-batasan koridor-koridor yang baik. Kalau misal tadi kita undang, kita datang, kalau menurut saya sih ya itu masih koridor yang baik lah ya. Soalnya kalau kita datang ke masyarakat, ngedoain acara, dikumpul di rumah relawan kita, misalnya pulangnya nggak diongkosin, yang ngedumel, yang ada nyumpahin kita, yang ada malah nggak bakal saya pilih kamu katanya, itu Dewan Bambu Endong, segala macam bahasa sumpah serapah. Tapi Bawaslu cincai. Saya kira saya selama ini komunikasi dengan Bawaslu ya baik-baik saja, dan kita tidak dalam hal cincai mencincai, tidak dalam hal tutup mata, tidak, saya kira enggak. Kita normatif saja ya. Mungkin kalau tadi misalnya hari H, malam hari H itu mungkin yang kasar saya kira ya, cara-cara, dan itu banyak orang yang hari H malam hari H kebagi nggak bakal dapet suaranya. Kalau Akang berapa hari sebelum penyembuhan? Ini bisa aja Kang Ihsan ini. Nah, minum air putih dulu nih. Aduh. Tapi Akang juga punya link di penyelenggara pemilu. Setidaknya untuk menjaga, semua kan teman-teman kita semua untuk menjaga suara kan kita jagain pakai saksi. Makanya saya kemarin punya aplikasi, seluruh relawan, ini relawan eksternal ya, bukan internal. Jadi relawan saya yang tidak menjadi saksi di dalam, saksi di luar, relawan itu saya tugaskan untuk monitor sampai beres. Memang ada beberapa TPS yang tidak kejangkau, tapi yang ada tim kita mereka nongkrongin dan mereka motoin C1. Ketika dipotoin, di-upload di aplikasi saya. Jadi kita punya C1. Nah, itu bagian dari mengamankan suara. Ketika nanti direkapitulasi di PPK kecamatan, kita jumlahkan dengan jumlah kita sama apa enggak. Kalau beda, di situ kita punya data, by data. Tadi ada aplikasi itu. Nah, itu di-upload di aplikasi kita. Kalau nggak di-upload, disimpan di WA, terlalu numpuk WA yang banyak. Tapi kalau di-upload nanti sudah terkamar-kamarkan, ini di TPS mana, kelurahan mana, kelihatan semua. Nah, itu salah satu pengelolaan data yang ya digitalisasi atau kita modernisasi, nggak manual kayak zaman dulu. Nah, ini juga jadi salah satu pertanyaan publik. Ya. Begitu banyak biaya yang dikeluarkan dalam sebuah kontestasi pemilu, apakah kemudian ketika jadi ada orientasi untuk
mencoba mengembalikan modal ya? Saya kira tergantung orangnya. Maka masyarakat kita sudah cerdas kok. Orang yang tiba-tiba nggak pernah berkunjung, nggak pernah bersilaturahmi, nggak punya gagasan, tiba-tiba nyalon bagi-bagi duit, nggak bakal menang. Nggak bakal menang. Jadi kalau hanya orang yang mengedepankan, misalnya tadi money politik, nggak bakal menang. Masyarakat itu pinter. Masyarakat itu duitnya pengen, tapi orang yang humble-nya juga pengen, orang yang punya gagasan juga pengen, dia pilih. Cuman masalahnya kalau orang yang soleh, misalnya, yang pinter, yang cerdas, tapi politiknya nggak ada kosnya, ya juga ditinggal sama masyarakat. Bener kan? Misalnya ada akademisi, orang pinter, gagasannya hebat, tapi kalau dalam hal politik dia tidak pernah mengeluarkan kos politik, ya nggak bakal kepilih juga. Jadi belum tentu yang berintegritas tanpa isi tas. Itu juga, jadi memang harus orang yang saling mengisi, orang yang misalnya dia komunikasinya baik dengan masyarakat, suka terjun ke masyarakat, ya punya gagasan, ditambah lagi punya isi tas, itu yang number one. Tapi orang yang tidak pernah bermasyarakat, orangnya egois, tidak punya gagasan, hanya ngandelin bau batas, nggak bakal terpilih. So here we go, everybody, live at the Senegalia. Hopes on the rise for Como. So we're underway. Time to chip in, and this could be it. What a goal! Patrick Cutrone scissors Como in front. Slid through. Belotti! Chance for Cutrone first time. What a save! Nicolas equal to the challenge. DPRD Provinsi Banten ketika awal dulu tahun 2019 itu berapa persen yang begitu jadi menggantikan SK? Saya datanya tidak tahu betul, tapi kayaknya mayoritas. Saya datanya tidak tahu betul ya karena sekwan. Tapi kayaknya angkanya mungkin bisa mayoritas ya. Tapi insya Allah kalau nomor saya aman. Nomor saya aman. SK saya masih aman. Nah, dengan kondisi seperti ini, Kang Dede melihat demokrasi kita cukup sehat. Itu saya harus akuin bahwa demokrasi kita memang dipaksakan. Tapi memang ini jalan yang terbaik, masalahnya nggak ada lagi kan skema apa untuk mengakomodir bangsa yang besar seperti ini. Jadi kalau disampaikan siap apa nggak siap, memang belum siap masalahnya. Cuman belum ketemu nih para akademisi, para pemikir kita konsep berbangsa dan bernegara ini menyusun pemerintahan harus seperti apa, ya ketemulah sistem pemilihan langsung. Pemilihan langsung ini butuh effort, butuh cost, butuh biaya yang tinggi, dan akhirnya melahirkan seperti itu. Kita geser misalnya pemilihan itu jadi semi tertutup, mungkin biayanya agak kurang, hanya milih partai politik. Cuma kan masyarakat nggak mau. Terus kita juga belum melihat apakah seluruh partai sehat bisa objektif memilih caleg-calegnya, memilih kader-kadernya. Ini kan menjadi di polemik juga. Ketika menjadi pemilu sistem terbuka, sistem kaderisasinya memang tidak dikedepankan, akhirnya seperti ini. Tapi kalau misalnya kaderisasinya sudah baik, kredibilitas partai di mata masyarakat cukup baik, mungkin bisa tertutup. Nah itu kalau tertutup saya kira kos politik akan turun. Cuman masalahnya masyarakatnya mau tidak. Kalau masyarakat tertutup, percaya nggak terhadap lembaga partai politik? Kalau partai politik memang sudah punya kredibilitas, sudah punya objektivitas yang baik untuk menilai, memilih kader-kader terbaiknya dalam hal penomoran urut misalnya. Ini kan menjadi problem besar bangsa ini. Tapi hari ini harus kita akui, ini adalah pilihan yang baik dari sekian banyak yang tidak baik. Kang Dede percaya ada netralitas di ASN? Saya kira masih ada yang netral, masih ada lah, tapi sebagian besarnya memang terkendalikan. Dan untuk Pilwal Kota Cilegon ke depan sudah mengendalikan birokrasi, Kang Dede? Oh enggak, kan saya tidak ada dalam jaringan birokrasi ya. Tapi Kang Ihsan, birokrat itu kan tidak banyak, hanya berapa persen dari jumlah penduduk ya. Dorongan masyarakat itu lebih kuat. Kalau kita bisa mensinergikan, mengkonsolidasikan kekuatan masyarakat, itu kalah birokrat. Kalah.
Karena lebih banyak adalah masyarakat biasa. Saya ini kan karena atas dorongan masyarakat. Dari mana dorongan masyarakat? Lihat dari hasil suara. Masyarakat begitu sangat mendorong, antusias dengan pemimpin baru. Sekarang seminggu ini saya tes case. Saya bikin konten, pamer outfit wali kota, pasang juga billboard beberapa titik, media langsung ngangkat, masyarakat langsung ngangkat. Ini saya lihat ada sebuah kerinduan. Masyarakat Cilegon rindu sama pemimpin yang baru, yang muda, yang punya gagasan, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini terbukti. Saya kira ini memang baru perjalanan awal. Baru kalau lari 1 kilo ini baru beberapa ratus meter. Tapi saya lihat startnya sudah cukup baik. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan langkah saya untuk memperbaiki Cilegon ya. Mumpung di usia yang masih muda ini, kita mumpung masih punya energi, punya daya ingat, punya daya kerja yang melebihi daripada orang tua. Ini kan memang usia muda itu seperti itu. Usia muda itu usia yang di antara dua sisi. Sisi anak-anak yang lemah, sisi tua juga yang rentan. Ya kan? Jadi energi yang muda ini memang harus dimaksimalkan kira-kira Kang Ihsan. Nah, kalau netralitas di penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu saya lihat memang ya mayoritas memang netral. Ada mungkin oknum-oknum sedikit dari itu juga, ada beberapa yang sudah ketahuan ya, sudah dilaporkan. Saya masih yakin penyelenggara pemilu itu mayoritas masih punya integritas. Tapi menurut Kang Dede gimana? Komisioner penyelenggara pemilu itu kan tidak mungkin terpilih tanpa rekomendasi parpol. Enggak juga. Orang-orang yang punya integritas, yang punya track record yang baik, tentu dia terpilih. Walaupun memang ketika mengambil keputusan itu melalui tahapan-tahapan politik. Tapi ketika dia sudah menjabat, banyak monitoring sana-sini, masyarakat dan peran media itu luar biasa. Termasuk juga digitalisasi, media sosial. Teman-teman media juga, wartawan di mana-mana. Orang juga banyak yang monitor, banyak CCTV, banyak kamera di mana-mana, nggak mau sembrono. Maka sekarang di zaman digitalisasi, keterbukaan informasi ini menyulitkan oknum-oknum tertentu untuk melakukan manipulasi dan lain sebagainya. Ketika ada kecurangan kelihatan, karena bukan hanya satu mata, sudah ratusan mata di mana-mana. Jadi kita percayalah, walaupun mungkin ada saja namanya orang, oknum-oknum tertentu mencoba, tapi itu sudah direspon. Kecuali yang nggak ada bukti-buktinya kelihatan kan agak susah itu. Tapi kalau yang ada buktinya banyak. Saya lihat memang di beberapa, karena kita juga bagian dari pemerintahan Provinsi Banten, kita monitor se-Banten, ada beberapa lokasi memang yang harus PSU ya. Itu bagian yang hasil pengamatan, laporan, pengaduan dari masyarakat yang kita tindak lanjuti gitu ya. Akhirnya Bawaslu merekomendasikan untuk PSU ulang seperti itu. Nah, kembali kita bicara tentang program. Boleh. Ada terobosan inovasi apa, Kang Dede? Program yang mana ini? Di bidang pendidikan, kemiskinan, pengangguran, sesuatu yang baru untuk Kota Cilegon. Maksud saya program di Komisi 5, apa program nanti pemilihan wali kota? Pastinya kan ada cerminan dari Komisi 5 untuk berangkat ke pencalonan wali kota. Baik, kalau gitu saya harus minum dulu nih. Soalnya pertanyaannya berat ini. Saya juga mau minum. Kopinya udah ganti air putih kan. Baik, terkait dengan program-program saya belum bisa membuka secara terbuka ke publik, tapi memang ada kisi-kisi lah kira-kira ya. Tadi kisi-kisinya kita mendengar, memperhatikan dari hasil poli, dari hasil survei, apa sih harapan masyarakat gitu. Sebenarnya saya lihat kayak misalnya sekarang pendidikan gratis atau beasiswa sebenarnya belum menyelesaikan masalah. Orang ketika dia lulus SMA, SMK nggak kuliah dianggap sebagai pengangguran. Ketika dikasih beasiswa dia kuliah masih pelajar dong. Tapi ketika dia sudah lulus tidak menerima kerjaan juga kan dianggap menjadi pengangguran juga. Itu pertanyaan saya rubah.
Ini nggak konsisten, ini belum apa-apa dirubah lagi nih. Maksud saya dengan kondisi saat ini di Kota Cilegon, apakah ada metode pendekatan baru, kemudian ada satu prediksi terhadap output pembangunan yang memang kira-kira signifikan yang akan dirancang oleh Kang Dede? Ya, ini sebenarnya saya pengen buka ini. Cuman karena belum waktunya, nanti keburu diintip sama lawan lain, nanti gagasan saya malah diduplikat nanti. Jangan dulu yang terlalu dalam kayak gitu. Tapi lebih inovatif pasti ya. Pasti lebih inovatif. Dengan metode pendekatan yang lebih baru. Pendekatan yang terbaru, dan apalagi saya kan masih milenial kan. Jadi lebih ke arah-arah bagaimana kita bisa memodifikasi ya, bagaimana pendekatan-pendekatan baru dengan cara-cara baru. Cara-cara anak muda lah saya kira. Berbeda karena calon yang lain ya usianya udah jauh lebih tua dari saya ya. Jadi pasti pendekatan saya lebih humble, lebih gaya-gaya milenial dan mendekati Gen Z kira-kira seperti itu. Calon lain ada dari mana aja? Saya lihat banyak teman-teman, tapi yang seumuran saya belum ada, belum terlihat ya. Ada berapa pasang calon kira-kira? Kalau hitungan saya sih harusnya ada 3, tapi nggak tahu juga nanti dinamika politik itu susah diterka. Tapi minimal 3 itu saya lihat ada gerbong Jombang. Gerbong Jombang itu identik dengan pemerintahan yang periode yang lalu ya, grupnya Jombang. Itu kemungkinan besar dari mereka pasti ada yang mencalonkan. Kedua dari pasti ini nyalon lagi 2 periode. Satu lagi mungkin newcomer, nggak tahu nih yang baru ini masih rebutan, bisa saya. Jombang itu dari keluarga bukan? Kemungkinan besar dari keluarga, kemungkinan besar. Nggak mungkin kalau nggak dari keluarga, karena pengalaman mereka yang memimpin itu ketika diserahkan kepada bukan keluarga jadi masalah, malah terjadi perpecahan, terjadi persaingan misalnya ya, pengalamannya. Tapi insting politik saya akan diserahkan kepada keluarga. Apakah bisa buati atau lain, tapi masih keluarga mereka. Kemungkinan besar analisa politik saya seperti itu. Kedua memang Pak Heldi, ketika newcomer ini bisa saya mudah-mudahan atau siapapun. Saya kira siapapun, yang penting dia putri terbaik Kota Cilegon, punya gagasan untuk membangun Cilegon, ya silakan saja. Sudah ada ancar-ancar wakil wali kota? Wakil wali kota sudah ada, ancang-ancang, tapi kan sekali lagi politik itu dinamis. Yang penting nanti berproses. Kita berharap sih, saya pengen wakilnya juga yang bisa melengkapi, ya syukur-syukur masih seumuran misalnya, biar komunikasinya lebih baik ya. Kalaupun rada di atas usia kita, ya nggak terlalu jauh lah, biar cara pandang masalahnya nggak jauh berbeda gitu. Gen Z Kota Cilegon berapa persen sih Kang dari jumlah populasi? Gen Z itu hampir 20-an persen, dari Gen Z sama milenial itu 50%. Kalau dari DPT? Itu kalau dari DPT 50%. 50% ya? 50% lebih bahkan. Ngitung dari milenial sama Gen Z ya. Milenial sama Gen Z itu kalau digabungkan itu udah lebih dari 50%. Dan ada sesuatu yang ditawarkan baru untuk mereka ya? Iya dong. Kan kita tahu tadi pendekatan Gen Z itu nggak bisa dengan pendekatan money politik. Gen Z itu lebih senang dia didengarkan, lebih senang dia itu dilibatkan gitu. Beda kalau zaman-zaman milenial lebih ke arah dia itu menunjukkan eksistensinya, pamernya, menunjukkan narsisnya. Tapi Gen Z enggak. Nah, tapi kalau kolonial beda lagi, apalagi ada pergeseran kebiasaan Gen Z, milenial sama di atas milenial tuh perbedaan sangat signifikan, dan kita harus memahami itu. Iya. Mana yang terberat lawan dari prediksi Kang Dede tadi? Maksudnya? Untuk kontestan. Maksud saya terberat meyakinkan tadi kalangan Gen Z, milenial sama yang tua, atau pesaing kita? Keduanya. Memang kalau misalnya milenial sama Gen Z itu butuh effort itu di dalam hal waktu, gagasan, ide. Itu butuh penekanan di situ. Tapi kalau misalnya yang tadi, yang di luar itu, yang tua-tua, memang effort cost politik yang lebih mahal biayanya ya. Tapi kalau yang ini biayanya enggak, tapi kita butuh gagasan, butuh ide-ide, butuh waktu yang banyak untuk berkomunikasi dengan mereka.
segmennya tadi berbeda. Di sini biayanya sedikit, tapi kita butuh waktu yang panjang, memang banyak. Harus meluangkan waktu, gagasan, pemikiran dengan mereka. Tapi kalau yang sini mungkin waktunya nggak terlalu banyak, tapi cost-nya tinggi gitu. Kira-kira seperti itu harus dipetakan kayak gitu. Nah, kalau menilai kepemimpinan dan pengelolaan pembangunan oleh wali kota yang sekarang, ini saya ikut-ikutan debat Pilpres kemarin. Kalau dari 1 sampai 10 nilainya berapa? Ini udah merepet aja. Saya kira ya cukup bagus ya, tapi saya yakin saya bisa lebih bagus daripada hari ini. Kalau 1 sampai 10 akan nilai berapa? Saya kasih 5 nilai atau 11? Enggak seperti itu saya kira. Sudah bagus lah ya. Ya mungkin bisa dinilai bisa di atas sekitar 7 lah ya gitu. Tapi kalau saya bisa 9 saya. Kalau saya kepala daerah saya bisa bawa nilai 9 kira-kira seperti itu. Bisa diminum lagi lah biar santai. Malah Kang Dede yang nawarin minum. Pemirsa CTV dimanapun Anda berada dan sahabat Banten Podcast, kita lanjut. Kembali kita coba tanya-tanya Kang Dede. Nah, Kang Dede, pada persoalan Pilwalkot Kota Cilegon mendatang sudah siap semua strategi dan tahapan yang akan dilakukan oleh tim. Insya Allah kita persiapan semaksimal mungkin, sedetail mungkin, sedini mungkin, selengkap mungkin. Karena itulah saya dari dulu itu kalau mau mulai itu harus all. Terbukti misalnya dengan nyalon. Orang dulu berpikiran nyalon ngapain sih di Rohana ini? Nyalon di Cilegon loh, belum pernah nyalon kota. Siapa sih di Rohana nyalon kota itu? Nyalon provinsi itu berat banget sekota Cilegon. Tapi karena kita persiapkan sedini mungkin, sedetail mungkin, ya alhamdulillah anak muda yang berani nyalon di provinsi yang lain senior terkalahkan. Nah, termasuk hari ini buktinya bahwa harapan masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada saya meningkat drastis. Berarti selama jadi dewan saya berkunjung, saya mendengarkan, ya, saya bersilaturahmi sama mereka. Itu indikator sederhana sekali bisa dilihat seperti itu. Dan maka ketika mau jalan sudah persiapan dulu, insya Allah. Tinggal karena keputusan partai belum ada, mungkin nanti sekitar bulan Julian ya atau Agustus keputusan partai ya. Kita dalam rangka menjemput keputusan partai itu kita harus mempersiapkan diri. Mulai dari tadi gagasan-gagasan, ide-ide kita tuangkan dalam sebuah catatan kecil untuk nanti dalam visi misi dan program. Kita juga harus terus turun ke masyarakat untuk meningkatkan elektabilitas dan publikasi juga penting dalam rangka meningkatkan popularitas. Nah, itu bagian dari kebutuhan dalam hal pemilu maupun pilkada. Nah, DPP rasanya juga udah memberikan sinyal hijau untuk Kang Dede. Sampai hari ini DPP bukan hanya di Cilegon, di seluruh wilayah sering disampaikan bahwa akan mendorong kader-kader terbaik. Ya. Jadi kalau ada kader terbaik, ngapain harus ngambil dari eksternal? Nah tentu ketika DPP menyampaikan kader terbaik, pasti ada indikatornya. Indikatornya misalnya orangnya pernah nyalon, bagaimana perolehan suaranya. Mungkin juga akan tanya, mana hasil surveinya? Bagaimana popularitasnya? Bagaimana elektabilitasnya, termasuk bagaimana isi tasnya juga karena kebutuhan logistik pasti bakal ditanyain gitu. Jadi kita serahkan nanti semua berproses, kita ikutin prosesnya, kita nikmatin perjalanannya. Insya Allah perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Seperti itu. Tapi Kang Dede, apa sih yang paling berat dalam satu kontestasi? Yang paling berat dalam kontestasi adalah mengelola tim. Karena dalam kontestasi itu membutuhkan tim yang banyak. Nah, bagaimana kan tim itu berbeda-beda kepala, pemikiran, gagasan. Bagaimana memaintain, mengelola, memanage supaya perbedaan yang warna-warni itu menjadi bunga yang indah, supaya menjadi sebuah energi yang maksimal. Bisa membawa perubahan di kota Cilegon. Seperti itu Kang Ihsan. Baik Kang Dede, terima kasih banyak. Baik. Pemirsa CTV dan sahabat Banten Podcast, di awal
saya mencoba menyimpulkan sosok Kang Dede sebagai orang muda yang smart, gesit, dan berintegritas. Makasih. Di akhir pembicaraan ini satu lagi yang kita patut berikan pada porsi visioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy Salma. Setelah saya menikah dengan laki-laki keturunan Bali yang dekat dengan keluarga, saya pun semakin menghargai warisan budayanya sampai kepada masakan rumahnya. Alright, so I haven't been committed to massage the duck with the turmeric. It's a very important job. So Niang is going to do it for us. Ya, jadi harus pakai tangannya dia. Yeah. Kita disuruh menonton. Maya, kita harus bangga loh sama kita.